Selamat malam. Malam. Saya tidak menyebut nama Anda, saya akan samarkan audio dan juga visual Anda. Anda salah satu pimpinan di PT IMIP tahun 2015. Ya. Oke, saya tidak menyebutkan sampai tahun berapa, tapi beberapa tahun ada di sana. Saya ingin tanya, Anda berada di PT IMIP di Morowali Ya. pada saat pembangunan bandara, sebelum pembangunan bandara, betul? Saat land clearing tepatnya. Oh, bersih-bersih lahan Iya, bersih-bersih untuk kemudian lahan. dilakukan pembangunan bandara. Iya. Pertanyaannya, untuk apa dibangun bandara itu di PT IMIP? Ya. Sebenarnya memang bandara itu diniatkan untuk mempermudah mobilisasi para tenaga kerja asing yang selama saya di sana, itu mobilisasi dilakukan menggunakan pesawat komersil Dari Bandara Soekarno-Hatta, dari Beijing, Beijing, Soekarno-Hatta, terus dari Soekarno-Hatta ke Bandara Haluleo Kendari, lalu dilanjutkan jalan darat sampai ke Teluk Kendari, dari Teluk Kendari berganti menjadi speedboat sampai ke pelabuhan privat. mahal jadinya. Iya, jadi sangat mahal biayanya. Anda sebut TKA. Ya, Dari satu negara atau beberapa negara? dari Tiongkok saja. Dari China mainland, dari Iya, Tiongkok dari saja. Tiongkok saja. Berapa mobilisasinya per hari? TKA itu dari Beijing, kemudian ke Soekarno-Hatta, sampai kemudian ke Bandara Haluleo di Kendari, Sulawesi Tenggara, dan seterusnya sampai kemudian ke PT IMIP. Sekali perjalanan itu rata-rata antara 50 sampai 100 orang Setiap hari, setiap hari. 50 sampai 100 orang TKA Cina, TKA Cina setiap hari. betul. Dan sampai hari ini. Sampai kalau saat ini saya tidak ada di sana, jadi saya Tapi beberapa tahun itu. itu beberapa tahun, betul. Datang terus, Iya, keluar masuk. keluar masuk. Bekerja apa mereka? Mereka tidak hanya di level pimpinan, mereka juga ada yang jadi tukang sapu, ada Benar. operator Oke, tukang sapu. serat, ada Tukang sapu. penggali, Apa namanya, eskavator dan iya, seterusnya. betul, ada pegawai pelabuhan, macam-macam. Pegawai pelabuhan itu apa? Ya, kan di sana juga pelabuhan privat itu juga bongkar muat batu bara. Ada pelabuhan kapal lautnya juga. Iya, ada. Oh, pelabuhan lengkap. privat. Ada Lengkap. bandara, kapal Ada laut Kapal laut di satu komplek. di satu komplek. Rumah sakit juga ada. Rumah sakit ada. Itu pelabuhan kapal laut itu langsung menuju laut atau lewat sungai dulu? Enggak, langsung laut. Oh, langsung laut. Langsung laut lepas. Langsung laut lepas. Iya. Dan itu di kompleks tertutup di PT ini. Iya, betul. Saya garis bawahi, tertutup. Iya, tertutup. Dan TKA tadi Anda katakan ada yang jadi tukang sapu. TKA Cina tukang Iya, sapu. ada. Kenapa bukan dari Indonesia? Nah, gini, pada waktu kita di dalam, kita juga diskusi dengan IW, salah satu direktur operasional di sana. Pada waktu itu, beliau sampaikan ke saya bahwa mereka punya komitmen dengan pemerintah Cina untuk membawa SDM Cina. Oke. Mereka itu offer SDM yang produktif tapi tidak bekerja. Nggak terserap di negaranya. Terserap negaranya. Jadi semua pengusaha-pengusaha Cina yang ada di seluruh dunia itu diwajibkan untuk mempekerjakan para warga negara. Sampai yang level paling bawah. Sampai level paling Tukang bawah. Yang sapu, operator. tidak punya skill pun harus dipekerjakan. Banyak yang tidak punya skill. Banyak. Anda sempat menemui. Banyak. Misalnya Bahkan gimana? mereka tidak menguasai bahasa Mandarinnya, Oke. pakai bahasa daerah di Tiongkok pun dia harus akomodir. Oke. Lalu kemudian 50 sampai 100 setiap hari. Itu ada yang masuk, ada yang keluar. Ya, Mobilitasnya seperti itu. Jadi kalau tidak dibangun bandara, mahal lah kurang lebih. mahal. Karena harus lewat Kosnya tinggi. bandara Haluleo, jalan darat plus speedboat. Iya. Berapa jam tuh dari Haluleo sampai PT IMIP? Kalau di lautnya saja sekitar 2,5 jam ya. Perjalanan di speedboatnya sekitar 2,5 jam. Terus dari bandara ke pelabuhan ke Wisma IMIP yang ada di Teluk Kendari itu sekitar setengah jam sampai 1 jam. Itu perjalanan. Tapi kalau lewat darat bisa juga ditempuh darat tapi jalanannya rusak dulu menuju ke IMIP. Waktu bandara sudah beroperasi, Anda masih di sana? Sudah enggak. Sudah enggak. Tapi Anda kan masih punya orang dalam tanda kutip ya. Anda bisa cari tahu dan seterusnya. Pada waktu itu bandara sudah beroperasi, itu dari luar negeri atau dari dalam negeri Indonesia? Yang mendarat di sana? Yang saya dengar informasinya dari rekan saya di dalam, itu dari Soekarno-Hatta dan dari Samratulangi. Oh, dari Jakarta, Dari sekarang ya, Bandara Tangerang, dan dari Manado. Iya, Oke, jadi nggak ada yang dari luar negeri? nggak ada. Informasinya langsung begitu, cuman memang mobilisasinya dari sana sampai ke bandara. Tapi itu Anda dengar? Iya. Prakteknya seperti apa? Nggak tahu. Betul. Pertanyaannya kan karena memang kompleksnya sangat tertutup. Iya. Saya ingin tanya, betulkah informasi yang saya dapatkan bahwa polisi dan tentara pun ya yang berjaga di sekitar lokasi sulit untuk masuk ke dalam kompleks? Mereka punya yang namanya MSS ya, Morowali Security Service. Oke, itu sendiri ya? Iya, jadi keamanannya sendiri sudah mirip polisi lah ibaratnya gitu. Jadi memang Tapi bukan anggota polisi, bukan tentara. pimpinannya adalah mantan Kabak Intelkam Kabak Intelkam Polri. Polri. Oke, siapa? Pak saya lupa namanya persisnya ya. Tahun berapa waktu itu? Suparni
Suparto atau Suparni Suparto, oke. Pimpinannya pada waktu itu ya? Pimpinannya MSS Oke. itu. Jadi polisi, tentara, jangankan warga nih, polisi, tentara susah masuk ke dalam. Bahkan bupati pun nggak bisa masuk. Bahkan bupati nggak bisa masuk. Bupati nggak bisa masuk. Lalu siapa yang bisa menjamin bandara itu hanya dari dalam negeri? Kan bisa aja langsung dari luar negeri, dari Malaysia misalnya, dari Malaysia, Kalimantan bagian utara tuh, Kucing dan lain sebagainya ya, Sarawak, atau Filipina misalnya yang dekat dengan situ, kan bisa saja. Ya bisa mungkin, tapi saya belum mendapatkan informasi itu. Oke, setidaknya Anda belum dapatkan karena Anda udah keburu mengundurkan diri. Mengundurkan diri. Oke. Kenapa Anda Yang mengundurkan diri? kedua, mungkin sedikit ada tambahan. Banyak kontainer yang masuk juga Oke. itu membawa seperti mata pacul, wajah Dari Cina. dari Cina. Jadi mereka produk UMKM Cina harus diakomodir. Apa aja? Mata pacul, wajan. linggis, wajan, kayak gitulah peralatan-peralatan pertukangan atau spare part kendaraan itu memang diambilkan dari Cina. Spare part Dikirim- kendaraan-kendaraan untuk operasional di sana. di sana. Termasuk alat-alat berat. Iya, gitu. Jadi Kontainer lewat? ini pakai kontainer lewat laut. Lewat laut. Oke, yang tadi Anda bilang pelabuhan tadi. Iya. Dan itu tidak ada petugas bea cukai dan imigrasi. Ada kan pelabuhan privat. Tidak ada sama sekali bea cukai yang saya tahu sama. Jadi bandaranya Anda mendengar bahwa tidak ada dari luar negeri, meskipun itu juga masih pertanyaan karena Anda sudah di sana. Tapi yang jelas pelabuhan lautnya itu membawa kontainer dan barang-barangnya dari Cina tanpa bea cukai dan imigrasi. Ya, karena langsung masuk di situ. Tidak ada logo-logo. Biasanya kan kalau sudah diperiksa ya oleh bea cukai kan ada logo-logonya di kontainernya. Anda menyaksikan sendiri tuh barang-barang dari Waktu dibuka juga saya lihat. waktu dibuka Iya. langsung dari Cina Iya, barang apa tanpa saja. bea cukai, tanpa imigrasi. Tahun berapa itu? 2016 lah saya sempat 2 kali lihat ya. Oke. Dan TKA di sana ada berapa jumlahnya waktu Anda berada di PT ini? Ribuan. Tukang sapu misalnya. Hampir setara dengan jumlah masyarakat satu kecamatan Bahodopi. Di Morowali. Morowali di lokasi di mana perusahaan itu berada. Jumlahnya sama seperti jumlah masyarakat di satu kecamatan di Morowali. Ribuan. Ribuan itu maksudnya di atas 5.000, di bawah 5.000? Iya, kurang lebih. 5.000? Iya, kurang lebih. Tukang sapunya bisa ratusan misalnya? Karena gini, mereka kan Itu besar sekali ya. Pada waktu itu mereka tidak menggunakan, saya nggak tahu kalau sekarang pakai teknologi ya, misalnya ada teknologi. Tapi pada saat itu mereka pakai tenaga manusia mungkin untuk pemberdayaan ya, agar banyak SDM yang digunakan, sehingga tukang sapunya masih dia modelnya pakai caping terus nyapu pakai sapu besar itu, udah nyapu jalanan. Gitu. Jumlahnya ratusan mereka. Ratusan. Berapa digaji? Gaji mereka itu yang saya nanya ke mereka lewat penerjemah. Jadi saya minta bantuan. Anda nanya langsung nih? Iya, saya nanya, senang nggak kerja di Indonesia? Oh, dia bilang senang, gitu kan. Terus kita tanya, gaji kamu berapa? Gitu. Gaji kita 8.000 yuan. Kali 2.000-an berarti ya? 2.000 lebih. Sekitar 16-17 juta rupiah. Iya, betul. Satu tukang sapu 16-17 juta rupiah per bulan. Per bulan dibagi dalam 50% diberikan kepada keluarganya di negaranya dalam bentuk yuan. Dan sisanya dalam bentuk rupiah diberikan kepada para pekerjanya di Indonesia. Berapa lama mereka bekerja biasanya? Sebulan, 2 bulan, nanti mungkin tukar dan sebagainya, atau dalam hitungan tahun? Biasanya hitungan bulan mereka ada rolling ya, ada pergantian. Si keluar, entah dia mengurus visa kah atau apa, dia kembali lagi gitu. Jadi selalu berputar begitu terus. Ini sampai sekarang yang Anda dengar, itu masih ada ribuan TKA di sana dan itu bagian dari kerjasama. Ya, kalau saya melihat sampai sekarang masih ada ribuan. Ini sakti banget ya PT IMIP. Siapa di belakangnya? Kalau kita kita bisa buka-buka aktenya, itu di akte itu ada pemegang sahamnya itu ada anak urusan Tixiang Group dari Cina. Oke. Dan Perusahaan swasta milik Tiongkok ya? Tiongkok. Oke. Nah, terus Warga 25% adalah PT Bintang 8. PT Bintang 8 siapa yang ada di situ? PT Bintang 8 di situ Punya ada Pak siapa Sintong Panjaitan. Oke. Di dalamnya ada Pak Hendarji Supanji. Mantan dan Puspom kalau tidak Ya. salah ya. Dan yang dari luarnya orang Cinanya itu ada Pak Halimina, ada Itu warga negara asing? Warga Cina tapi nama Indonesia kayaknya. Cuman saya nggak tahu nama aslinya siapa, nama Cinanya siapa. Tapi Anda meyakini dia WNA atau WNI? Kemungkinan WNI yang keturunan, kemungkinan ya. Oh, tapi Anda nggak tahu, nggak pernah mendengar sebelumnya? Nggak tahu. Oke. Dan Anda merasa waktu itu ada hal yang janggal di situ? Jadi pada waktu itu saya melihat banyak hal yang sebenarnya janggal gini. Ada nama jalan